nama saya Riki Prayanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi. Jadi sistem ekskresi ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama, ekskresi vertebrata. Yang kedua, ekskresi invertebrata. Jadi ekskresi merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, dan H3, zat warna, empedu, dan asam urat. Selain itu, ekskresi juga dapat diartikan sebagai proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Sistem ekskresi pada vertebrata contohnya seperti ikan, burung, amfibi, dan reptil. Nah, kenapa bisa ikan termasuk dalam ekskresi vertebrata? Karena seperti definisi dari hewan vertebrata sendiri adalah hewan yang memiliki tulang belakang menjadi bagian dari rangka. Maka dari itu, bila dipastikan bahwa kelompok hewan vertebrata pasti memiliki rangka. Adapun contoh ekskresi pada vertebrata, yang pertama ikan, burung, amfibi, dan reptil. Nah, di sini saya hanya menjelaskan salah satunya, yaitu ikan. Nah, mekanisme ekskresi ikan pada air tawar untuk menghindari supaya tidak terlalu banyak air yang masuk ke dalam tubuh dilakukan dengan cara sedikit meminumnya, namun banyak mengeluarkan urin. Selain itu, tubuhnya dilindungi oleh kulit dan sisik-sisik yang tidak mudah dilalui oleh air, serta terjadi pertukaran air dan garam melalui selaput tipis dalam insang dan mulutnya. Yang kedua, mekanisme ekskresi ikan air laut. Jadi ikan air laut akan selalu mempunyai sebuah kecenderungan kehilangan air sehingga terancam bahaya dehidrasi. Untuk mengatasinya, maka selain dilengkapi dengan selubung kulit dan sebuah sisi yang kedap air, ikan air laut banyak minum. Yang kedua, sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Pada hewan invertebrata belum terdapat sistem ekskresi. Oleh karena itu, hewan invertebrata ini memiliki alat dan cara ekskresi khusus. Yang pertama, protozoa. Protozoa memiliki vakuola kontraktil untuk melakukan proses ekskresi. Vakuola kontraktil bekerja secara periodik untuk mengatur kadar air dalam sel. Pada saat mengeluarkan air dan sisa-sisa metabolisme ikut dikeluarkan. Yang kedua, Fly-Helminthes. Nah, contoh Fly-Helminthes adalah planaria. Alat ekskresi pada planaria yaitu sel api. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, sedangkan zat-zat sisa akan diserap oleh sel api. Di dalam sel api terdapat silia. Ketiga, annelida. Nah, contoh annelida adalah cacing tanah. Alat ekskresinya yaitu nepridium. Pada saat cairan melalui nepridia, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap oleh darah, sedangkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan ditampung di dalam kantong kemih dan akhirnya akan dikeluarkan melalui nepridopora, yaitu lubang nepridium yang terdapat pada permukaan setiap ruas tubuh. Yang keempat, insekta. Nah, merupakan alat ekskresi pembuluh malfigi yang melekat pada ujung anterior usus belakang. Zat-zat sisa metabolisme berupa senyawa nitrogen yang berasal dari cairan tubuh di dalam darah diubah menjadi asam urat. Asam urat akan diserap oleh pembuluh malfigi. Nah, kemudian diteruskan ke usus yang terdapat di dalam rektum. Sel-sel usus yang terdapat pada rektum
akan menyerap air yang berlebihan sebelum dikeluarkan dari tubuh, sehingga kotoran serangga akan berbentuk butiran-butiran.